Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6A dari mata kuliah Kimia Pangan akan menjelaskan tentang materi reaksi pencokatan. Dimana dengan saya sendiri yakni Anissa dengan ujung NIM 011, saya Dinita Nurul Aini dengan ujung NIM 057. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menguasai literasi data konsep teoritis dan praktis tentang konsep kimia pangan melibatkan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan data terkait komponen kimia, reaksi, dan proses dalam bahan pangan, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat. Reaksi pencoklatan pada buah merupakan perubahan warna menjadi coklat yang sering terjadi setelah buah dipotong, dikupas, atau rusak jaringannya. Proses ini umumnya disebabkan oleh pencoklatan enzimatik, yaitu aktivitas enzim polifenol oksidase yang mengoksidasi senyawa fenolik menjadi O-quinone. Kemudian mengalami polimerisasi membentuk pigmen coklat melanin. Reaksi ini membutuhkan oksigen sehingga lebih cepat terjadi jika buah terpapar udara. Faktor lain yang mempengaruhi antara lain pH, suhu, dan kadar air. Pencoklatan juga bisa terjadi secara non-enzimatik, misalnya melalui reaksi Maillard antara gula reduksi dan asam amino atau karamelisasi saat pemanasan. Untuk mencegah pencoklatan pada buah, dapat dilakukan perendaman dengan larutan asam, misalnya air jeruk atau lemon. Penambahan antioksidan seperti vitamin C atau pemanasan singkat untuk menonaktifkan enzim penyebab. Yang pertama adalah contoh kentang di tempat terbuka. Terjadinya reaksi pencoklatan pada kentang karena enzim polifenol oksidase yang mengubah senyawa fenolik menjadi pigmen coklat dengan bantuan oksigen. Selanjutnya adalah contoh kentang di air biasa. Saat kentang direndam dalam air biasa, permukaan kentang tertutup air sehingga kontak langsung dengan oksigen berkurang. Karena oksigen sangat diperlukan untuk reaksi enzim polifenol oksidase, maka pencoklatan pun terhambat. Yang ketiga, kentang di air garam. Larutan garam menciptakan kondisi osmotik yang dapat mengganggu kerja enzim. Selain itu, garam juga membantu mengurangi oksigen terlarut di sekitar permukaan kentang, sehingga enzim PPO tidak dapat bekerja optimal dalam memicu pencoklatan. Selanjutnya, kentang di air dingin. Perendaman dalam air dingin menurunkan suhu lingkungan di sekitar kentang. Suhu rendah membuat aktivitas enzim PPO melambat, sehingga reaksi pencoklatan tidak terjadi atau berjalan sangat lambat. Yang terakhir, kentang di air baking soda. Baking soda bersifat basah dan dapat menaikkan pH lingkungan. Perubahan pH ini membuat enzim PPO menjadi tidak aktif atau kurang efektif, sehingga reaksi pencoklatan pada kentang tidak berlangsung. Pembahasan singkat, kentang dapat mengalami pencoklatan karena adanya enzim polifenol oksidase atau PPO yang bekerja mengoksidasi senyawa fenolik menjadi O-quinone dengan bantuan oksigen, lalu membentuk pigmen coklat. Proses ini muncul setelah kentang dikupas atau dipotong karena jaringan selnya rusak dan mudah bereaksi dengan oksigen dan udara. Namun, pencoklatan dapat dicegah dengan beberapa cara sederhana. Jika kentang direndam dalam air biasa, lapisan air akan menghalangi kontak langsung antara permukaan kentang dengan oksigen sehingga reaksi terhambat. Pada air dingin, suhu rendah menyebabkan aktivitas enzim PPO menghambat sehingga reaksi terhambat. Pada air dingin, suhu rendah menyebabkan aktivitas enzim PPO melambat sehingga reaksi pencoklatan tidak sempat terjadi. Sementara itu, dalam air garam, kondisi osmotik dan jumlah oksigen terlarut berkurang, sehingga enzim tidak dapat bekerja optimal. Terakhir, pada air yang mengandung baking soda, sifat basa dari larutan mengubah pH di sekitar kentang, sehingga enzim PPO menjadi tidak aktif. Kesimpulannya, reaksi pencoklatan pada kentang dapat dicegah karena enzim polifenol oksidase terhambat atau kekurangan oksigen. Perendaman dalam air biasa mengurangi kontak oksigen, air dingin menurunkan aktivitas enzim, air garam mengganggu kondisi enzim, dan baking soda mengubah pH sehingga PPO tidak aktif. Akibatnya, warna coklat tidak muncul.
Sekian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.